sahabat setia Karmel itu di mana saja Anda berada. Salam jumpa kembali dalam program Carmelite Talk. Dalam episode kali ini, saya akan mengajak sahabat sekalian untuk secara khusus berbincang-bincang mengenai kekasan dalam meditasi Karmel Theresiana. Dan untuk membantu kita dalam mendalami tema ini, telah bergabung bersama kita Pater Felix Ella Fungkal, OCD. Terima kasih Pater, selamat datang. Terima kasih. Ya. Sebagaimana kita kenal bahwa ada begitu banyak meditasi yang berkembang saat ini, ya. Baik itu di kalangan Kristiani sendiri maupun juga dalam tradisi-tradisi lain di luar kekristenan. Maka bagaimana Pater mengenai meditasi ini dalam Karmel sendiri? Apakah ada ajaran yang khusus yang secara spesifik berbicara mengenai meditasi? Tentu saja ada. Ordo Karmel OCD atau Karmel Theresiana, ya, memiliki begitu banyak kekayaan rohani yang diwariskan oleh para pendahulunya. Ya. Antaranya adalah Santa Teresa dari Avila, Santo Yohanes dari Salib, dan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Maka Santa Teresa Avila disebut digelar sebagai guru doa. Guru doa Ya. atau pujangga gereja. Pujangga gereja, ya. Itu ketiganya adalah orang kudus Karmel yang OCD yang secara khusus menulis mengenai tentang ajaran rohani. Ajaran rohani berdasarkan pengalaman mereka, pengalaman doa mereka masing-masing. Lalu dalam kaitan dengan dalam pertanyaan tadi, ya, kita dapat gambaran tentang meditasi menurut ajaran Santa Teresa Avila. Karena itu meditasi ini dapat disebut sebagai meditasi Theresiana. Meditasi Theresiana. Oh, ya. Jika demikian, Pater, apakah Santa Teresa dari Avila itu secara khusus mengajarkan mengenai teknik-teknik atau metode yang mesti dilakukan dalam meditasi, ataukah Santa Teresa ini mengajarkan dalam bentuk yang lain? Perlu diketahui bahwa Santa Teresa Avila jadi tidak pernah mengajarkan sebuah metode. Ya, sekarang kita disebut meditasi itu menurut Santa Teresa itu doa batin. Doa batin. Ya, sekarang istilahnya muncul meditasi supaya semua orang mengenal itu. Ya. Karena di dunia ini muncul begitu banyak metode-metode meditasi. Ya, jenis-jenis meditasi bermacam-macam, ya. Tapi Santa Teresa, mengapa Santa Teresa tidak mengajarkan sebuah metode mengenai teknik metode ataupun cara meditasi? Karena Teresa tidak ingin membatasi metode setiap orang dalam berdoa batin, ya, dengan memakai metode yang khusus. Setiap orang dapat berdoa dengan memakai metodenya sendiri. Metode yang cocok dengan setiap pribadi dan pribadi. Itu. Meskipun dia tidak mengajarkan metode meditasi, namun Santa Teresa memberi gambaran, beri satu gambaran dan pemahaman tentang yang mendasar tentang doa. Ya. Berdasarkan itu juga dari berdasarkan pengalamannya sendiri. Pengalaman pribadi Santa Teresa. Ya. Dalam buku Jalan Kesempurnaan bab 21 kalau tidak salah keliru dia katakan meditasi itu disebut sebagai jalan surgawi ke surga, jalan rajawi ke surga. Jalan rajawi ke surga. Jalan rajawi ke surga. Artinya menurut Santa Teresa Avila itu meditasi itu atau doa batin memberikan jalan yang sangat mudah menuju ke persatuan dengan Allah. Ya. Maka dalam karyanya Santa Teresa berulang kali mengingatkan kita bahwa melalui doa batin kita dapat diangkat ke kekudusan.
bukan hanya sekedar kita senang-senang meditasi itu, ya, persatuan dengan Allah dan menuju kekudusan, tujuannya demikian. Ya. Maka doa batin itu bukan hanya sebuah latihan rohani. Ya, bukan sebuah latihan rohani. Banyak sekarang muncul sebuah latihan rohani, meditasi itu satu latihan rohani, tapi menurut Santa Teresa itu bukan. Itu cara hidupnya. Bahkan ini adalah cara hidup yang baru, cara hidup yang baru secara keseluruhan. Berarti lebih dari sekedar sebuah teknik atau metode. Bukan dengan metode atau dari latihan saja. Lalu bagaimana Santa Teresa mendefinisikan doa batin atau meditasinya? Santa Teresa berikan satu definisi yang sangat klasik. Itu menurut definisi Santa Teresa Avila, dia katakan dalam riwayat hidup bab 8 ayat 5, menurut pandanganku adalah tak lain daripada percakapan akrab antara dua orang sahabat, ya, berarti seringkali tinggal bersama dia yang kita tahu mencintai kita. Jika demikian, kira-kira butir penting atau intisari apa yang dapat kita temukan dari definisi yang Teresa maksudkan untuk menjelaskan atau untuk membuat kita paham kira-kira apa yang membuat meditasi Karmel Teresa ini khas? Iya, tuh. Dalam definisi kita melihat, kita dapat menemukan paling kurang ada 5 dasar hukum persahabatan. Hukum persahabatan. Iya, karena meditasi persahabatan, maka 5 dasar hukum itu yang membedakan dari lain-lain. Ya. Yang pertama itu adalah dalam definisi kita lihat ada mutual encounter, artinya saling berjumpa. Ya, artinya percakapan akrab, ya, akrab, saling berjumpa. Lalu yang kedua itu adalah mutual knowledge. Mutual knowledge. Mutual knowledge dalam arti saling mengenal. Berjumpa, mengenal. Ya, artinya dia yang kita tahu. Ya, mengenal artinya, mencintai kita. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah mutual love. Setelah berjumpa, mengenal, ya, saling mencintai. Saling mencintai. Maka di situ tinggal saling kita tahu mencintai kita. Artinya mencintai kita. Lalu keempat, dasar hukum keempat itu adalah apa? Kehadiran, presence of a friend. Artinya kehadiran seorang sahabat. Ya. Sangat enak, ya, kalau kehadiran itu menarik itu. Kehadiran, tinggal bersama. Ya, tinggal bersama, ya, maka itu. Lalu kelima itu adalah apa? Conformity to the will of God. Conformity to the will of God. Conformity of the will of the will. Menyesuaikan dengan kehendak. Ya, kehendak antara dua orang sahabat, ya. Kalau dua orang sahabat, saya dan Eki, ya, kita sahabat, tapi saya harus menyesuaikan dengan kehendak, bukan saya memaksakan kehendak saya, gitu, ya. Ya, ini sangat menarik, ya, Peter, bahwa ternyata ada 5 hukum yang mungkin untuk membantu kita dalam membuat kita lebih mengerti mengenai butir-butir penting dari ajaran Santa Teresa ini. Kalau boleh, mungkin Pater dapat menjelaskan secara lebih spesifik, secara khusus mengenai kelima poin tadi, supaya membantu kita lebih dalam memahami tentang kekhasan meditasi Karmel Teresa ini. Oke. Nah, itu mutual encounter, ya, artinya saling berjumpa. Paling utama dalam persahabatan kita itu, ya, ingin bertemu, kontak, ya, kontak secara fisik, ya. Kontaknya bermacam-macam, secara fisik, bisa juga secara virtual. Sekarang kan muncul, ya, namanya virtual, ya. Boleh bertemu lewat berbagai macam caranya, lewat kontak fisik, atau lewat telepon, lewat surat,
lewat video call, Zoom, dan segala macam virtual sekarang, sekarang sangat mudah bertemu. Tapi di sini Santa Teresa, menurut Santa Teresa, perjumpaan dengan sahabat itu terjadi dalam iman. Dalam iman. Ya. Karena kita menjumpai sahabat itu adalah Tuhan sendiri, dan cara kita bertemu atau berkontak adalah dengan iman. Karena kita tidak langsung melihat. Ya, betul. Dalam iman. Bagaimana dengan yang kedua, betul? Ya, kalau mutual knowledge, artinya saling mengenal. Artinya perjumpaan itu membuat kita mengenal mendalam secara pribadi. Bertemu seseorang, saya mengenal Lalu pengenalan dengan sahabat itu tergantung pada caranya kita membuat perjumpaan. Perjumpaan dan percakapan yang dilakukan. Maka menurut Santa Teresa, Yesus sebagai sahabat, dia mengenal kita dan dia berjumpa dengan kita melalui sakramen-sakramen dan doa. Dia mengenal kita melebihi kita mengenal diri kita. Dan Yeremia 1:5 dikatakan demikian, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Arti pengenalan Tuhan itu mendahului pengenalan kita terhadap dia. Ya. Dari pihak kita, karena ada keterbatasan, diperlukan ada upaya agar kita juga mengenal Tuhan. Ya. Salah satu tujuan daripada meditasi untuk 2 jam, kita kalau di Karmel, dalam Karmel 2 jam meditasi itu, sangat lama. Nah, tentu pagi sejam. Pagi 1 jam dan sore 1 jam. Orang katakan itu sangat lama. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh menjalankan itu sangat pendek. Maka 2 jam meditasi adalah untuk menumpukan pengetahuan tentang Tuhan yang mencintai kita. Tujuannya adalah dengan merenung dan berasimilasi segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, dan itu membantu kita bertumbuh dalam pengenalan dengan Allah. Kita mengenal dalam Injil, dan Injil adalah sumber. Injil adalah sumber dan yang terbaik untuk mengingatkan kita pengetahuan tentang pribadi Yesus Kristus. Mungkin itu alasan mengapa Santa Teresa selalu menyarankan, terutama untuk para pemula, untuk selalu menggunakan kitab suci sebagai bantuan, sebagai bacaan rohani. Supaya di situ kita bertemu dengan Yesus, mengenal Yesus melalui karya-karyanya yang dia buat untuk kita. Maka dia selalu pegang kitab suci. Karena artinya kita baca terus, tapi itu untuk membantu. Membantu. Untuk. Lalu bagaimana dengan unsur yang ketiga yang Pater? Saling mencintai. Ketika kita mengenal orang dengan baik, akan ada satu gerakan hati, betul kan? Saya mengenal itu untuk mencintai dia. Jika tidak, pengetahuan kita dibatasi dengan studi sejarah kitab suci. Karena kita mengenal dan kita mendalami. Bukan hanya sebatas kita mengenal sudah stop, tapi mendalam. Dengan demikian itu berarti Pater bahwa pengenalan saja itu tidak cukup, tetapi harus naik pada tahap yang berikut, yaitu mencintai. Mencintai. Iya. Maka Santa Teresa berkata, meditasi yang benar, meditasi yang benar itu terletak pada bukan betapa banyak kita berpikir tentang Tuhan, tetapi berapa banyak kita mencintai Dia. Tidak cukup kita hanya berpikir tentang Tuhan, tapi harus mencintai. Ini yang membuat meditasi Karmel Teresiana berbeda dari meditasi lain yang hanya menjadi meditasi sejarah filosofis dan historis. Siapa saja boleh membuat meditasi sejarah historis tentang penderitaan Yesus Kristus.
dengan membaca keempat Injil. Santa Teresa juga pernah, awal-awalnya dia membaca kitab suci mengenai penderitaan Kristus dan merenung. Baru dia mulai, itu metode-metode yang dia awal-awalnya mulai. Dan itu dia perbandingan itu untuk menyenangkan hati kita. Setelah, namun ini bukan percakapan dengan Tuhan, tapi hanya cuma meditasi secara historis saja. Maka saling mengenal akan mengantar kita kepada tahap saling mencintai yang dasar, yang besar itu. Yesus Kristus sangat mengenal kita sehingga kita tidak perlu bertanya banyak hal kepada Dia. Namun kita harus bertumbuh dalam pengetahuan tentang Yesus. Dan bertumbuh. Kita berada di Karmel, bukan hanya cuma untuk buat meditasi. Ya, betul ya? Itu siapa saja bisa buat meditasi. Tapi untuk mengenal Tuhan, mengenal Tuhan lebih mendalam. Ya, mencintai Dia, mengenal dan mencintai Dia. Ya. Dengan demikian kita akan bertumbuh dalam persahabatan dengan Yesus. Maka kita persahabatan kalau tidak mengenal dan mencintai, kita tidak akan menjalankan persahabatan dengan Yesus. Makin kita mengenal Kristus, makin Kristus akan tinggal dalam diri kita. Ya. Dan Dia juga akan mengajak kita tinggal dalam kasih-Nya. Ya. Maka Yohanes bab 15 ayat 9 katakan, tinggallah dalam kasih-Ku. Tinggal, Dia mengundang. Kita mencintai, kita mau, tinggal Dia mengundang kita tinggal dalam kasih. Ini sangat manusia sekali ya, relasi yang Teresa coba pakai untuk menggambarkan relasinya dengan Tuhan. Jadi seperti dia mau mengatakan bahwa memang tidak mungkin kita mencintai seseorang yang tidak kita kenal. Jadi tentu saja diawali dengan pengenalan, lalu pada tahap berikutnya itu mencintai. Baik. Lalu bagaimana dengan poin berikut yang tadi Pater sempat singgung mengenai kehadiran sebagai sahabat itu? Iya, betul. Dalam persahabatan, aspek yang paling utama adalah kehadiran sebagai sahabat.